Sebuah pesawat terbang menempuh 40 km dalam arah 60 derajat utara dari timur. Jadi dari timur ke utara ya. Kemudian 10 km ke timur, akhirnya 10 akar 3 km ke utara. Tentukan besar dan arah perpindahan pesawat terbang dihitung dari titik berangkatnya. Jadi dua yang ditanya, besar sama arah. Nah, kalau digambarkan seperti ini. Jadi, misalkan ada arah mata angin, misalnya deh, ini barat, timur, utara, selatan ini, ya. Nah, sekarang kalau dari timur ke utara 60 derajat utara dari timur. Jadi timur itu ini ya, ke kanan misalkan. Ke utara agak ke atas tapi 60 derajat. Nah, seperti ini. Maka yang pertama kita lakukan adalah menjabarkan komponen-komponen setiap perpindahannya. Jadi misalkan kalau mau dijabarin, misalkan A itu membentuk sudut 60 derajat, maka kita jabarkan nih. Ini kan dari pangkalnya nih dari 0,0. Maka di sini ada AX seperti ini nih kalau kita mau ini. Nah, ini ada AX, lalu ada juga yang Y karena membentuk sudut 60. Nah, ini AY-nya seperti itu. Jadi kalau AX sama dengan jaraknya tadi karena jarak 40 km. Jadi disimbolkan dengan A nih seperti ini. 40 km disimbolkan dengan A. Lalu lanjut ke 10 km ke timur ya, disimbolkan dengan B menuju ke timur 10 kilo. Lanjut ke utara 10 akar 3. Kita sebut dengan C. Nah, ini disebut dengan C. 10 akar 3 km ke arah utara. Oke, berarti AX-nya sama dengan ya, karena dia membentuk sudut 60 derajat, maka kita jabarkan jadi AX yaitu jaraknya atau perpindahannya kan 40 km. Kita kali, ini nggak usah dipakai dulu deh satuannya. Jadi nanti biar nggak ribet, belakangan aja. Dikali dengan cos sudutnya ya, karena samping sudut dan miring pakainya cos. Cos sudutnya 60 derajat. Maka 40 cos 60 itu 1/2. Hasilnya adalah 20 Newton. Untuk AY ini geser dikit. Nah, ini adalah AY. Jadi AY itu 40 km, tinggal dikali sinnya. Sinnya 60 derajat ya. Dia pakai sin karena depan sudut ya. Ini kan sudut depannya itu jadi AY. Maka pakainya sin. 40 sin 60. 40 sin 60 tuh 1/2 akar 3. Jadi hasilnya adalah 20 akar 3. Kok Newton ya? Ini bukan Newton. Satuannya kilometer karena perpindahannya itu kilometer. Ini kilometer. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Komponen perpindahan yang selanjutnya adalah B. Jadi dia bergeser ke timur 10 kilo. Jadi kalau bergeser ke timur 10 kilo, ini kan yang berada ya. Kita lihat kalau Kartesius ini kan sumbu X. Nah, ini nih sudah ada, ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Kalau pada bidang Kartesius X-nya 10 kilo, maka BX sama dengan 10 km. Apakah ada di sumbu Y-nya? Tidak ada, maka BY sama dengan 0 langsung ya. Oke, sekarang C. C-nya itu juga kita jabarkan CX. C pada sumbu X dia tidak ada di sini ya. Jadi kita simbolkan atau hasilnya adalah 0 karena ini adanya bukan pada sumbu Y tapi pada sumbu yang vertikal, yaitu sumbu bukan pada sumbu X tapi pada sumbu Y, seperti itu. Ini C pada Y sama dengan 10 akar 3 km seperti ini. Jadi ini adalah komponen-komponen perpindahannya. Selanjutnya kita jumlahkan nih. Jadi pada perpindahan pada sumbu X kita sebut aja SX. Jadi 20 tambah 10 tambah 0 hasilnya adalah 30 km. Yang pada sumbu Y jadi SY, perpindahan pada sumbu Y, 20 akar 3 ditambah 10 akar 3 hasilnya adalah 30 akar 3 km. Seperti itu. Ini seperti biasa aja. Kita lanjut geser ke bawah. Maka untuk menghitung besarnya kita simbolkan dengan S.
S sama dengan akar dari ya jumlah SX-nya perpindahan di X kuadrat ditambah perpindahan di Y kuadrat. Ini tinggal kita masukkan aja angkanya. Jadi angkanya adalah 30 pangkat 2, untuk Y-nya ditambah 30 akar 3 pangkat 2, seperti itu. Oke, kita lanjut turun ke bawah. Ini hasilnya adalah 30 kuadrat itu 900 ditambah 30 pangkat 2 900. Akar 3 dikuadratin jadi 3. Jadi 900 kalau dikali 3 hasilnya adalah 2700. Ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 3600. Akar dari 3600 sama dengan 60 km. Jadi perpindahannya sebesar 60 km. Seperti itu ya. Nah, setelah dapat besarnya, kita juga jangan lupa menghitung adalah arah. Untuk menghitung arah, kita menggunakan rumus tangen. Tangen tetra atau tangen sudutnya sama dengan jumlah perpindahan di Y dibagi dengan jumlah perpindahan di X. Tinggal kita masukin 30 akar 3, tinggal kita bagi dengan jumlah di X-nya sebesar 30. Ini sebagi ini, jadi sisanya adalah akar 3. Tangen yang bernilai akar 3. Ingat, ini masuk sudut istimewa. Jadi tangen berapa yang hasilnya akar 3, itu sudutnya adalah 60 derajat. Karena tangen 60 derajat sama dengan akar 3. Seperti itu.